Halo guys, welcome back to our channel Bulletproof Generation. Balik lagi sama gue El. Kali ini kita akan bahas mengenai brand. Bagaimana sih kita mengendalikan brand yang kita punya? Bagaimana sih kita harus berpikir berbeda untuk brand kita tuh lebih maju? So, let's start it. Jadi branding itu merupakan sebuah soft power yang sekarang ini lagi dibutuhin oleh perusahaan. Jadi perusahaan sekarang tuh bukan lagi memilih seseorang berdasarkan harding aja gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, branding sama soft power ini satu kesatuan yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Lalu kalau kalian tanya, apa sih harding itu, apa sih soft power itu atau softing itu? Kalau benda, kalian bisa bilang harding itu adalah feature sama kriteria. Lalu kalau softingnya itu adalah bagaimana sih presentasi dari benda itu. Sedangkan kalau manusia, hardingnya itu adalah pendidikan, pengalaman, jabatan. Sedangkan softingnya atau soft powernya yang dicari-cari nih sama perusahaan itu strategi, taktik, lalu citra sama visual. Selain itu ada kata-kata atau verbal. Gimana sih orang ini berperilaku, orang ini tuh berkata-kata. Lalu bagaimana sih orang ini reputasinya, gimana sih orang melihat orang ini bagaimana sih. Lalu gagasan apa sih yang dia punya, kayak gitu. Jadi kalau kalian tanya apa sih asetnya, apa sih yang harus kita punya buat kita punya soft power itu. Asetnya adalah kalian, diri kalian sendiri yang harus dibuild untuk mendapatkan kesuksesan, dimana kesuksesan itu bukan terbatas pada you have money, you are popular, atau you have a self confidence yang tinggi dan lain sebagainya. Tapi adalah kesuksesan di sini adalah dimana kalian dapat menjadi diri kalian sendiri. Just be yourself without any marks. Lalu gimana sih triknya? Yang jelas kalian harus bikin strategi buat tentuin dulu apa sih tujuan hidup kalian, apa sih tujuan profesional kalian, goal kalian, itu harus kalian tentukan dulu. Lalu kalian harus menemukan sebuah gagasan besar, sesuatu ide yang unik, yang itu buat kalian tuh istimewa, yang bikin kalian tuh tiada duanya. Gimana sih caranya? Yang pertama itu kalian harus mengangkat kekuatan brand kalian. Branding kalian tuh harus kuat. Karena bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri itu akan mengakibatkan orang lain memandang hal yang sama terhadap kalian. Kalau orang lain memandang kalian lemah, pasti kalian juga seseorang yang memandang diri kalian sendiri tuh lemah. Jadi belum aduh, aku ini gak pantas. No, you are deserve it. Lalu gimana sih kalian itu harus punya suatu nilai plus gitu. Harus tentuin dulu gimana sih orang lain itu kalau katakan ada satu benda atau satu objek, orang lain ini langsung inget, oh ini tuh si A. Jadi lebih mengingat Anda itu sebagai brand, bukan sebagai produk. Dimana brand sama produk ini punya perbedaan yang cukup banyak gitu. Contoh nih, brand itu harus dibeli, tapi kalau produk harus dijual. Terus brand itu sesuatu yang unik, hanya satu-satunya, karena brand gak mungkin dimiliki dua. Lalu kalau produk itu lebih umum. Jadi air mineral ada banyak, tapi merek cuma milik kalian. Misalnya kayak gitu. Lalu kalau brand itu selalu baru, selalu membuat inovasi baru. Sedangkan kalau produk ya udah hanya itu aja. Hanya kalau misalnya air mineral ya dia sekedar oh ini loh air, kayak gitu. Jadi kalau kalian bilang harga, pasti ada perbedaan, di mana brand akan lebih mahal, lebih premium dibandingkan dengan produk.
Lalu kalau brand itu lebih trending, lebih hits dibandingkan produk. Terus kalau brand itu selalu diingat, sedangkan kalau produk bisa jadi lupain. Contoh nih ya, gue nggak di endorse nih. Kalau kita mau beli air mineral, kita ditanya nih, tolong dong beliin air mineral. Nggak mungkin kalian bilang, dong tolong beliin Cleo, atau dong tolong beliin misalnya klub. No, pasti kalau kalian dimintain tolong, tolong dong beliin Aqua, padahal ntar yang datang apa, kita juga maksudnya kita nggak bisa pastiin kalau itu pasti Aqua kayak gitu. Lalu yang kedua adalah kendalikan brand yang kalian punya. Jadi kalian harus punya mindset bahwa you are a brand, bahwa diri kalian adalah sebuah brand yang berharga. Nah, untuk mengendalikan ini, kalian tuh butuh komitmen dan harus berani melangkah untuk keluar dari zona nyaman kalian. Gimana sih caranya? Yaitu dengan menyeimbangkan kinerja otak kanan dan otak kiri kalian, di mana otak kanan kalian berfungsi untuk intuisi dan kreativitas. Gimana sih kalian harus menggali intuisi kalian menjadi lebih peka terhadap situasi. Dan bagaimana sih kreativitas kalian dalam menghadapi sebuah permasalahan. Sedangkan otak kiri kalian berfungsi sebagai lebih ke analisa fakta sama tren, untuk nyiapin gimana sih taktik sama rencananya. Lalu yang ketiga adalah jalani impian Anda. Impian ini merupakan sebuah refleksi keinginan kita di dalam hidup nih ya, terutama yang seringkali kita abaikan karena kita tuh lebih sering kayak dengerin, kamu tuh harusnya jadi pegawai negeri, atau kamu ini harusnya lebih jadi dokter, karena kalau kamu ini jadi peneliti, katakan misalnya ini ya, peneliti ini nggak ada uangnya di Indonesia dan lain sebagainya. Jadi jalani aja impian kalian, karena belum tentu ketika kalian mengikuti apa kata orang lain, hal itu akan membawa kalian kepada sebuah kesuksesan. Lalu yang keempat adalah gunakan pola pikir self brand. Self branding ini lebih dari sekedar nama, identitas, sama citra. Tapi hal ini nih, self branding ini merupakan segala yang dapat kita lakukan untuk menjadi sesuatu yang berbeda, be unique, menjadi sesuatu yang lain daripada orang lain. Karena ya, you are unique dengan pemikiran kalian, dengan talent yang kalian punya, dengan pengalaman yang kalian punya saat ini. Kalian unik gitu. Belum tentu gue punya apa yang kalian punya, belum tentu kalian juga punya apa yang gue punya kayak gitu. So that's your asset. Kalau kalian pikir itu adalah aset, ya itu merupakan aset. Kalau kalian pikir self brandingnya merupakan batu loncatan, ya itu merupakan sebuah batu loncatan. So walaupun itu hanya gagasan sederhana, sesederhana apapun, maka itu akan terjadi. Lalu yang kelima, hapus sikap ketergantungan kalian. Kalau kata William Shakespeare, terkadang manusia itu adalah tuan bagi takdir mereka. Kenapa sih? Ya, karena kita gak boleh bergantung pada suatu hal. Karena ada kalanya hal tersebut itu dapat berubah. Sehingga kita harus mengambil keputusan yang sangat amat cepat untuk hidup kita, untuk kebaikan kita, for a better future. Lalu yang keenam adalah kendalikan brand kalian atau orang lain yang akan melakukannya. Kalian harus berani try to start first, karena ketika ide kalian diambil oleh orang lain, so ya kalian tinggal melihat aja apa yang akan
mereka dapat, kayak gitu. Kalian gak dapat apa-apa, kalian cuma bisa gigit jari nontonin mereka. Jadi ada 10 tindakan self branding yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah hargai diri kalian dengan segala keunikan kalian. Lalu yang kedua, kalian harus simpan gambaran besar tentang diri kalian. Kalian harus punya analisis tentang strength, weakness, opportunities, and threat kalian. Lalu yang ketiga, jangan pernah menghindari kompetisi. Namun kalian harus mempelajari. Yang keempat adalah temukan titik temu dengan berfokus pada strategi yang tepat untuk mencapai tujuan Anda. Lalu yang kelima, memanfaatkan kekuatan penampilan kalian. Ya, orang lihat orang lain pasti yang dilihat pertama adalah penampilan dulu. Lalu yang keenam itu adalah gunakan kata-kata kalian, bertutur kata yang baik. Lalu yang ketujuh, berpikirlah sesuai pasar. Apa sih yang pasar inginin sekarang? Caranya gimana? Dengan kalian masuk, lalu kalian respon, gimana sih? Apa sih keinginan yang pasar ini lagi cari gitu. Yang kedelapan, perluas jejaring kerja dan visibilitas Anda. Visibilitas di sini adalah bagaimana sih Anda itu dikenal oleh orang lain. Seberapa banyak sih orang yang kenal kalian? Lalu yang kesembilan, lakukan rencana-rencana kerja self-brand dengan membangun taktik dan jangan lupa untuk mengimplementasikannya. Lalu yang terakhir, yang ke-10 adalah kalian harus tetap relevan. Ukur apa yang telah kalian lakukan. Lalu yang selanjutnya, untuk mengendalikan brand kalian tuh butuh mindset. Dimana mindset ini ada 2 poin ya. Yang pertama tuh yang self brand, yang kedua adalah pekerja. Kalian harus punya mindset self brand bukan sebagai pekerja. Dimana lumayan banyak perbedaannya gitu. Kayak misalnya self brand itu adalah pekerja untuk diri sendiri, sedangkan kalau mindsetnya pekerja nih ya, itu bekerja untuk atasan. Terus kalau self brand lebih ke membuat rencana pemasarannya gimana sih. Kalau pekerja tuh lebih hasil akhirnya aja, resumenya gimana sih. Terus kalau self brand lebih membaca ke pasar, tapi kalau pekerja lebih klien, rekan kerja, manajemen. Lalu kalau self brand itu berani membuat perbedaan. Sedangkan kalau pekerja, kalian harus menyesuaikan diri sama kondisi yang ada saat itu. Lalu kalau mindsetnya self brand nih, itu membangun strategi supaya kalian dapat lebih maju. Sedangkan kalau pekerja itu hanya bekerja keras aja. Lalu kalau self brand lebih ke menjalin hubungan, bukan melakukan transaksi kayak pekerja nih. Dengan membuat yang plannya itu jangka panjang bukan jangka pendek. Terus lebih ke kalau self brand ini merencanakan sesuatu, bukan mengerjakan sesuatu. Lalu yang selanjutnya tuh kalian harus berpikir untuk menjadi berbeda gitu. Supaya brand kalian ini lebih dikenal orang, supaya brand kalian ini lebih wow gitu. Kalian tuh harus menjadi berbeda. Menjadi berbeda di sini adalah menjadi diri sendiri, bukan dengan meniru orang lain. Caranya ialah dengan menonjolkan brand agar Anda terlihat lebih menonjol dibandingkan para pesaing Anda. Jadi kayak kalian punya saingan gitu. Kalau sama-sama di HRD nih lagi ngelamar kerjaan, HRD tuh lebih milih kalian gitu. Jadi kalian harus menemukan perbedaan sasarannya. Lalu temukan unique selling proposition. Unique selling proposition atau biasa dikenal USP ini merupakan sebuah gagasan besar
yang akan selalu dicari oleh sebuah brand nih dalam perusahaan untuk memberikan proposisi nilai yang menarik nih buat audiens kalian, lawan bicara kalian. Kenapa sih itu perlu? Bagaimana sih jika? Bagaimana dengan? Hal ini yang harus ada selalu dalam mindset kita. Jadi mulailah saat ini mengamati, lalu menganalisa apa yang ada di sekeliling Anda. Jadi kayak gini misalnya, gimana sih aturan mainnya di perusahaan ini? Kalau mau masukin ke perusahaan A ini syaratnya apa sih? Lalu misalnya, apa sih yang kurang dari suatu produk ini? Kenapa sih produk konsumen ini beralih ke produk lain? Itu yang mindset yang harus kalian punya. Lalu lihat diri kalian sebagaimana kompetitor melihat diri Anda. Hal ini sangat perlu supaya kalian bisa introspeksi diri kalian. Lalu kalian harus mulai dengan hipotesis sederhana. Gunakan intuisi sebelum kalian itu jalan lebih lanjut ke yang analisa formal nih. Lakukan brainstorming dulu supaya kalian dapat pandangan-pandangan baru. Jadi misal kalian mau buka, aku mau buka warung nih. Tentukan dulu, analisa dulu, apa sih kurangnya, lebihnya. Itu harus kalian lakukan terlebih dahulu. Lalu lakukan juga yang gue bilang tadi, analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threat. Tapi ini bukan hanya sekali aja, jangan. Tapi lakukan ini secara periodik untuk kalian dapat menemukan peluang-peluang yang baru, yang kalian bisa langsung ambil langkah gitu. Ketika ada perubahan yang signifikan, kalian harus cepat ambil langkah. Lalu tentukan satu musuh. Musuh di sini merupakan pembanding bagi kalian. Contoh nih, misal ada satu orang yang, wah dia ini better banget, gue pengen kayak jadi dia. Tapi jangan terlalu terfokus untuk menjadi seperti orang itu. Jadi kalian harus bisa ambil, gimana sih orang ini bisa sukses, kenapa sih orang ini bisa lebih dikenal. Kalian harus punya pemikiran-pemikiran kayak gitu. Ketika kalian punya pemikiran kayak gitu, kalian akan mendapatkan titik temu. Jadi gimana sih nyarinya? Pasti tanya, gimana sih cara cari titik temu? Jadi titik temu di sini itu adalah kombinasi antara otak sama hati. Jadi kalau otak kalian mikir A, hati kalian sudah serak di A, ya udah jalan gitu. Dengerin insting kalian, karena ketika apa yang kalian lakukan saat ini gak sesuai sama impian kalian, segeralah berubah. Ketika otak kalian jalan A tapi hati kalian pengen B, cepet rubah ke B. Perubahan itu memang kadang terlihat sangat menakutkan, namun akan lebih menakutkan lagi ketika kalian tidak pernah mencoba untuk berubah. Just try to living your comfort zone. Jika Anda ingin sukses, Anda harus berubah sesuai dengan perubahan situasi. Berikan bukti juga melalui pilot project. Karena Anda tidak akan pernah tahu hanya dengan prediksi. Jadi insting kalian bilang, harusnya B. Tapi kalian gak pernah mencobanya. Gak bakal itu akan terjadi. Lalu kuak aset-aset tersembunyi yang kalian punya. Mungkin kalian gak sadar. Ketika kalian ingin melakukan sesuatu, dulu keluarga kalian sudah melakukan hal tersebut, dan itu cukup dikenal oleh masyarakat. Karena itu kita wajib untuk menciptakan reputasi yang baik. Lalu kalian pasti tanya, gimana sih strateginya? Gimana sih strategi self branding itu? So, strateginya adalah gimana sih kalian mengatur taktik sama rencana? Jadi otaknya itu adalah self branding itu sendiri. Ketika kalian mengamati orang sukses, kebanyakan dari mereka bukanlah orang yang terpintar atau orang yang berbakat, namun mereka punya strategi.
menjadi orisinil dan menjadi diri kalian sendiri. Itu adalah sebuah hal yang utama gitu. Karena dengan kalian niru orang lain, kalian menjadi orang lain, ya nggak bakal gitu kalian bisa menemukan kesuksesan kalian. Gimana sih caranya untuk menjadi orisinil? Buang segala sesuatu yang berlebihan, apa yang bukan diri kalian. Fokus pada keaslian kalian. Apa sih yang kalian punya yang dapat membuat orang lain tuh terkesan sama kalian. 3 hal yang penting, yang paling penting dalam strategi itu adalah kalian harus punya perbedaan, kalian harus fokus, dan kalian harus menjadi sesuatu yang autentik, yang tiada duanya gitu. Dimana ada 8 strategi positioning yang dapat membantu kalian untuk membangun strategi. Itu adalah menjadi yang pertama, karena bagaimanapun kalau kalian sebagai yang pertama, kalian yang nemuin yang pertama, ya kalian bakal lebih maju. Lalu yang kedua, jadilah pemimpin yang baik, not bossy but a leader. Lalu posisikan diri kalian sebagai anti pemimpin, di mana posisi kalian ini sebagai pemberontak. Kenapa posisi ini harus kalian ambil? Karena kalian harus tahu gimana sih orang lain yang gak suka sama kalian tuh memandang kalian. Apa sih yang membuat mereka itu jadi benci sama kalian. Itu harus kalian punya. Lalu yang keempat adalah miliki sebuah atribut yang menggambarkan diri Anda. Contoh ketika kalian bilang apel, orang langsung ingat, oh apel tuh si A nih, dia tuh manis kayak apel, kayak gitu. Lalu jadilah pakar dalam salah satu bidang. Hal ini sangat penting karena kalian gak mungkin nih menguasai segala bidang. So ambil satu bidang yang sesuai sama hati kalian, kembangkan itu, kembangkan talent yang kalian punya untuk menjadi sesuatu yang unik yang gak dimiliki orang lain. Lalu yang ke-6, jadilah orang yang selalu dipilih, bukan orang yang memilih. Jadi ketika orang lihat kalian dalam suatu acara nih misalnya, oh yaudah si A aja yang jadi, bukan yang kalian gue doang yang mau. No. Lalu yang ke-7, kayak sebelumnya gue bilang, kuak aset tersembunyi kalian, gunakan latar belakang istimewa tersebut. Misal nih kalian lulusan Harvard, terus ada satu dosen yang misalnya dosen kalian, misalnya sebut Mr. X nih. Terus ketika kalian ngobrol sama rekan bisnis kalian singgung aja, oh iya aku kenal sama si Mr. X itu. Orang lawan bicara kalian akan lebih respect sama kalian. Lalu yang terakhir adalah ikut dalam aktivitas-aktivitas sosial dan komunitas yang mendukung impian-impian kalian. So, that's for today. We are here for you, Bulletproof Generation. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. And don't forget to follow our Instagram too, @bulletproof.generation. See you guys next week.